Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fakihudin dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi. Mata kuliah yang saya ampu pada program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi adalah mata kuliah pengantar ekonomi pertanian dengan kode mata kuliah KF 5420110 pada semester 2. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang konsep ekonomi pertanian, peranan sektor pertanian dalam perekonomian, persoalan-persoalan ekonomi dalam usaha tani, kelembagaan dalam pengembangan pertanian, prinsip-prinsip ekonomi dalam usaha tani, faktor produksi modal, tanah, dan tenaga kerja, permintaan dan penawaran terhadap hasil-hasil produksi pertanian, tata niaga pertanian, pasar dan kebijaksanaan tata niaga, serta menganalisis peranan pemerintah dalam pembangunan pertanian. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menguraikan tentang beberapa pengertian, ruang lingkup, dan tujuan mempelajari ilmu ekonomi pertanian, mampu menguraikan ciri-ciri umum usaha pertanian di Indonesia dan peranan pertanian dalam perekonomian Indonesia, mampu menguraikan persoalan-persoalan ekonomi dan pertanian di Indonesia yang meliputi gestation period, pembiayaan, tekanan penduduk, dan subsistensi. Mampu menguraikan pengertian kelembagaan, kegiatan gotong royong masyarakat pedesaan, dan kelembagaan kelompok tani. Mampu membuktikan konsep-konsep ekonomi dan hukum law of diminishing returns, serta menemukan contoh kasusnya dari hasil studi pustaka secara mandiri, bermutu, dan terukur. Mampu menguraikan faktor produksi tanah, tolahan, modal tenaga kerja, serta menemukan contoh kasusnya dari hasil studi pustaka secara mandiri, bermutu, dan terukur. Mampu membuktikan konsep atau teori permintaan, penawaran, elastisitas, serta menemukan contoh kasusnya dari hasil studi pustaka secara mandiri, bermutu, dan terukur. Mampu menguraikan tentang tata niaga pertanian, pasar komoditas pertanian, dan kebijaksanaan tata niaga pertanian, serta menemukan contoh kasus dari hasil studi pustaka secara mandiri, bermutu, dan teratur. Serta mampu menganalisis peranan kebijakan pemerintah dalam pembangunan pertanian, serta menemukan contoh kasusnya dari hasil studi pustaka yang sudah secara mandiri, bermutu, dan terukur. Materi pembelajaran dalam setiap pertemuannya yaitu pada pertemuan pertama, capaian pembelajaran yang diharapkan mahasiswa mampu menguraikan tentang beberapa pengertian, ruang lingkup, dan tujuan mempelajari ilmu ekonomi pertanian. Dengan materi yang disampaikan adalah pengertian ilmu ekonomi pertanian, ruang lingkup ilmu ekonomi pertanian, serta tujuan mempelajari ilmu ekonomi pertanian. Dilanjutkan pada pertemuan kedua dengan capaian pembelajaran, mahasiswa mampu menguraikan ciri-ciri umum usaha pertanian di Indonesia dan peranan pertanian dalam perekonomian Indonesia. Adapun materinya, ciri-ciri umum pertanian di Indonesia dan peranan pertanian dalam perekonomian di Indonesia. Selanjutnya pada pertemuan ketiga, capaian pembelajaran yang diharapkan mahasiswa mampu menguraikan persoalan-persoalan ekonomi dalam pertanian Indonesia yang meliputi gestation period, pembiayaan, tekanan penduduk, dan subsistensi. Materi yang disampaikan yaitu masalah jarak waktu yang lebar antara pengeluaran dan penerimaan usaha tani, masalah pembiayaan pertanian, masalah tekanan penduduk dan pertanian, serta masalah pertanian subsisten. Pada pertemuan keempat, capaian pembelajarannya adalah mampu menguraikan pengertian kelembagaan, kegiatan gotong royong, masyarakat pedesaan, dan kelembagaan kelompok tani dengan materi pengertian kelembagaan pertanian, perbedaan antara pendidikan dan penyuluhan, kegiatan gotong royong dalam kegiatan pertanian dan pedesaan, serta peran kelompok tani. Selanjutnya pertemuan kelima, keenam, dan ketujuh ini untuk mencapai pembelajaran yakni mampu membuktikan konsep-konsep ekonomi dan hukum law of diminishing return serta menemukan contoh kasusnya dari hasil studi pustaka secara mandiri, bermutu, dan terukur dengan materi konsep penerimaan, biaya, pendapatan, efisiensi, law of diminishing return, contoh kombinasi hasil produksi, dan pembuatan diagram hubungan antara faktor produksi dengan hasil produksi. Pada pertemuan ke-8 dilakukan evaluasi tengah semester atau ujian tengah semester. Setelah itu dilanjutkan pada pertemuan ke-9, pertemuan ke-10, dan pertemuan ke-11
Dengan capaian pembelajaran mampu menguraikan faktor produksi tanah atau lahan, modal dan tenaga kerja, serta menemukan contoh kasusnya dari hasil studi pustaka secara mandiri, bermutu dan terukur. Dengan materi, jenis dan sumber modal usaha tani, koperasi sebagai lembaga perekonomian, tanah atau lahan sebagai faktor produksi, fenomena perpecahan dan perpencaran tanah atau lahan, bentuk milik tanah atau lahan, tenaga kerja sebagai faktor produksi, produktivitas tenaga kerja, mobilitas dan efisiensi tenaga kerja, serta peristiwa transmigrasi dan migrasi sebagai perluasan lapangan kerja. Pada pertemuan ke-12 dan ke-13, capaian pembelajarannya adalah mampu membuktikan konsep atau teori permintaan, penawaran, elastisitas, serta menemukan contoh kasusnya dari hasil studi pustaka secara mandiri, bermutu, dan terukur. Materinya, teori dan penerapan harga, permintaan, penawaran, nilai elastisitas, pembuatan grafik kurva permintaan dan penawaran, penentuan arah pergerakan kurva permintaan dan penawaran. Pada pertemuan ke-14, mahasiswa mampu menguraikan tata niaga pertanian, pasar komoditas pertanian, dan kebijakan tata niaga pertanian, serta menemukan contoh kasusnya dari hasil studi pustaka secara mandiri, bermutu, dan terukur, dengan materi yang dipelajari yakni hubungan antara tata niaga pertanian dengan pembangunan pertanian, ruang lingkup tata niaga pertanian, saluran tata niaga pertanian, masalah-masalah dalam tata niaga pertanian, fungsi-fungsi tata niaga pertanian, analisis biaya dan tata niaga pertanian, sifat-sifat dan bentuk pasar, struktur beberapa komoditas pertanian, maksudnya struktur pasar, dan kebijaksanaan memajukan usaha pengolahan hasil pertanian. Dilanjutkan pada pertemuan ke-15, dengan capaian pembelajaran mampu menganalisis peranan kebijakan pemerintah dalam pembangunan pertanian, serta menemukan contoh kasusnya dari hasil pustaka secara mandiri, bermutu, dan terukur. Dengan materi, pertama, kebijakan pertanian yang meliputi kebijakan harga, pemasaran, dan struktural, kebijakan pertanian dan industri, fenomena perbedaan pendapatan penduduk desa dan kota, serta kebijakan pembangunan desa. Dengan referensi yang digunakan, sebagaimana terlihat di dalam layar. Sistem pembelajaran yang dilaksanakan pada mata kuliah ini, mulai dari dosen yang terdiri dari 4 orang, tim teaching berjumlah 4 orang, beban mata kuliah yaitu 3 SKS, sebanyak 16 pertemuan, di mana 1 SKS setara dengan 50 menit. Dan pada akhirnya ada ujian, yaitu ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu ceramah dan diskusi, serta studi kasus dan pembelajaran berbasis proyek. Pada metode ceramah dan diskusi, dosen memaparkan materi dengan media presentasi dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berdiskusi terkait materi yang sedang dibahas. Sedangkan studi kasus dan pembelajaran berbasis proyek dilakukan dengan cara dosen menyediakan atau mahasiswa mencari contoh kasus real terkait materi, baik dari lapangan maupun dari studi pustaka, kemudian bekerja kelompok untuk selanjutnya melakukan pemecahan terhadap kasus tersebut atau kasus tertentu dan membuat laporannya. Penilaian yang dilakukan meliputi aspek sikap, keaktifan di kelas, tugas, kuis, hasil proyek, hasil nilai UTS, dan ujian akhir semester atau UAS. Dengan bobot untuk masing-masing penilaian adalah sebagai berikut. Basis evaluasi dari aktivitas partisipatif atau keaktifan di kelas dengan kisaran nilai 60-100, itu bobotnya adalah 30%. Sedangkan hasil proyek atau dari hasil pembelajaran berbasis proyek dengan kisaran nilai 60-100, bobotnya adalah 20%, dengan subtotalnya 50%. Berikutnya, untuk evaluasi kognitif atau pengetahuan meliputi komponen tugas, kuis, UTS, dan UAS, di mana tugas ini berbasis kasus dengan kisaran nilai 60-100, bobotnya 5%. Untuk kuis, kisaran nilainya 60-100, bobotnya 5%. UTS 0-100, bobotnya 12%. Dan UAS bobotnya atau kisaran nilainya 0-100, bobotnya 20%. Subtotalnya 50, sehingga ditotalkan menjadi 100%. Demikian
rincian deskripsi mata kuliah pengantar ekonomi pertanian. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan rekaman pengajaran yang saya lakukan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di mata kuliah pengantar ekonomi pertanian pertemuan ke-13. Jadi kita mulai kuliah hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan rencana perkuliahan dan topik untuk hari ini adalah permintaan dan penawaran materi yang disiapkan atau yang akan kita bahas bersama-sama itu sebetulnya terbagi 3 bagian. Jadi ada permintaan, nanti ada penawaran, selanjutnya kita masuk ada harga keseimbangan dan pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Jadi ini untuk 2 minggu ya materinya. Untuk 2 minggu yang akan kita bahas hari ini adalah berapa hal ini? Ada 5 hal ya. Pertama, hubungan antara harga dan permintaan. Kan barang pertanian itu ada nilainya, ya kan, untuk memenuhi kebutuhan. Maka ada harganya. Ini bagaimana pengaruh harga terhadap perubahan permintaan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan. Tadi kan sudah harga, ya berarti nanti selain harga, apalagi faktor-faktornya kan? Apalagi faktor-faktornya. Di berikutnya nanti di bagian akhir kita bahas tentang elastisitas. Elastisitas itu perubahan permintaannya maksudnya. Akibat harga, akibat elastisitas silang permintaan dengan barang lain, dan juga kalau ada perubahan pendapatan bagaimana. Itu hari ini ya. Jadi dibagi 2, hari ini dan permintaan. Nah, sebelum ke situ, saudara mahasiswa sekalian mungkin bisa amati. Sekarang misalnya dalam momen mau Idul Fitri. Momen Idul Fitri ya. Harga-harga barang biasanya gimana? Naik. Kenapa harganya naik? Karena permintaan terhadap barang tersebut tinggi, sehingga nilai dari barang itu menjadi lebih tinggi karena banyak yang perlu. Lebih tinggi. Nah, kalau hukum permintaan diawali dari harga dulu. Dari harga dulu hukum permintaan. Meskipun tadi kalau bolak-balik bisa aja karena hubungan itu sifatnya bolak-balik. Kalau harga lagi tinggi, maka permintaan terhadap barangnya secara umum nih. Kalau harga lagi mahal, permintaannya. Kalau harga lagi mahal, lagi tinggi, maka permintaannya lagi mahal. Secara umum seperti itu secara normal. Atau sebaliknya, ketika harganya rendah, ketika murah, ada diskon, cepat-cepat kan? Nah, itulah hukum permintaan. Jadi makin rendah suatu barang, makin banyak permintaan atas harga barang tersebut, dan sebaliknya. Dengan asumsi, ekonomi dengan asumsi, asumsinya bahwa faktor lain tidak berubah. Atau ceteris paribus. Nah, hukum permintaan yang tadi yang menjelaskan bahwa ketika harga barang naik, permintaan turun, atau sebaliknya, ketika harga barang turun, permintaan naik, itu tidak akan terjadi pada kasus-kasus ini. Ada 3 kasus. Kasus event, yang kedua kasus spekulasi. Spekulasi itu dia tidak rasional ya, pembelian. Kasus yang tidak rasional, spekulatif. Dan yang ketiga adalah untuk barang-barang prestis, barang-barang mewah. Barang mewah itu seperti nanti dijelaskan ada permata dan sebagainya gitu ya. Atau kalau sekarang tas branded gitu ya, yang lagi rame ya. Nah, kita bahas satu-satu. Jadi di ketiga kasus ini hukum permintaan tidak berlaku. Hukum permintaan tidak berlaku.
yang given ini terjadi income effect yang negatif dari barang-barang inferior. Barang-barang inferior itu adalah barang-barang yang seperti halnya gaplek. Gaplek itu komoditas yang dia seringkali, mohon maaf, dikonsumsi oleh kalangan yang pendapatannya sangat rendah karena tidak mampu beli beras, akhirnya beli gaplek dari singkong, ya nasi tapi dari singkong. Mungkin sekarang sudah tidak familiar lagi. Ini ceritanya begini. Jadi kalau gaplek makin murah, itu ternyata permintaan terhadap gaplek itu makin turun. Kan harusnya turun tadi normalnya permintaannya naik, tapi ke barang given itu enggak, ya, karena sebetulnya ingin naik ke barang berikutnya, ke beras misalnya. Ya, untuk kasus ini nanti kita cerita ada di bawah. Yang berikutnya kasus spekulasi. Spekulasi ini misalnya ada informasi besok harga minyak mau naik, minyak goreng. Nah, itu tanpa apa-apa pasti beli kan, nggak butuh pun pasti beli karena takut kalau besok harganya naik. Nah, berarti di situ tidak ada permintaan, tidak berlaku permintaan. Terserah harganya mau berapapun karena takut besok nggak ada, atau nanti dulu misalnya kasusnya di minyak tanah. Minyak tanah besok nggak akan ada lagi, maka cepat-cepat segera beli minyak tanah karena tahu besok udah nggak akan ada lagi. Itu namanya spekulatif. Jadi tidak dikaitkan antara harga dengan permintaan. Pokoknya permintaannya jadi banyak aja karena besoknya akan barang itu menjadi tidak ada atau seperti apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, kasus barang prestis seperti permata itu. Makin mahal, harga atas makin mahal, orang makin ingin beli gitu. Benar nggak? Ini kalau yang perempuan serentas atau apa ya, jam tangan ya, itu makin mahal, makin ingin beli. Berarti kan permintaannya makin, karena semakin merasa lebih bergengsi. Itu untuk kasus barang prestis. Jadi hukum permintaan sekali lagi tidak berlaku. Ya ini coba tadi hukum permintaan itu kalau harga barang naik maka permintaan balik ya. Kalau harga barang rendah permintaan naik. Nah, itu tidak berlaku pada kasus barang given, kasus spekulasi dan kasus prestis. Berikutnya nanti ada yang namanya permintaan, ada yang namanya jumlah barang yang diminta. Nah, itu perlu dibedakan. Kalau permintaan berarti keseluruhan jumlah barang yang diminta. Kalau jumlah barang yang diminta berarti jumlah barang yang diminta pada suatu saat tertentu. Itu jumlah barang yang diminta. Kalau permintaan berarti totalnya. Tadi kan ada kurva ya, ada kurva yang tadi. Bagaimana kurva permintaan itu? Yang di bawahnya ini apa? Tadi jumlah barang yang diminta biasanya lambangnya Q. Kalau harga barang biasanya P. Ini bahasa Inggris, P-nya price, Q-nya quantity. Price dan quantity. Tadi kan begini ya, dari kiri atas ke kanan bawah. Nah ini kalau yang disebut dengan permintaan, maka pada satu titik tertentu, misalnya ketika harga di sini P1, berapa jumlah barang yang diminta? Tarik sejajar Q ke sini. Nah ini jumlah barang yang diminta. Itu namanya jumlah barang yang diminta di sini ya. Katakanlah ini titik A. Ketika harganya naik ke P2 ke sini, kita tarik jumlah barang yang dimintanya jadi Q2. Ini titik B. Jumlah barang yang dimintanya ketika harga naik turun. Nah, pergeseran dari A ke B ya, atau pergerakan dari A ke B, istilahnya nanti ada pergeseran dan pergerakan. Kan ini sepanjang kurva ini jadi
B itu namanya pergerakan. Pergerakan sebagai sebuah permintaan diakibatkan karena adanya perubahan harga. Ya, karena perubahan harga. Tadi kan faktor-faktor yang memulai permintaan itu banyak, tidak hanya harga, pendapatan dan lain sebagainya. Nah, kalau yang faktor mempengaruhinya adalah harga, maka yang terjadi adalah pergerakan sepanjang kurva, movement along demand curve. Ya. Itu kalau faktor harga. Jadi faktor harga akan menyebabkan pergerakan sepanjang kurva. Ini kalau faktor lain, faktor non harga, ya itu pergeseran kurva. Nah, pergerakan seperti ini dari H0 ini ya. Ketika harganya naik ke sini, nah ini di 1 harusnya ini, nah ini di 1. Ketika harga turun di 2. Ya kan kalau harga naik jumlah ini lebih sedikit, ketika harganya turun jumlah ini kita lebih banyak. Ini contoh faktor harga. Yang kedua, kalau faktornya bukan harga, maka yang terjadi adalah pergeseran kurva. Kalau tadi pergerakan sepanjang kurva, kalau ini pergeseran, berarti yang bergeser kurvanya. Misalnya apa? Misalnya pendapatan dengan harga yang sama, ini katakanlah 0. Kalau pendapatannya meningkat, maka dia akan bergeser ke kanan, ya, ke sini. Kanan kita ya, bukan kanan dia. Ke A1. Tapi kalau pendapatannya menurun, maka dia akan bergeser ke A2. Jadi jumlah barang yang diminta lebih sedikit meskipun harganya tetap. Kalau ada harga barang tetap, kalau pendapatannya meningkat, maka dia akan bergeser ke sebelah kanan. Lebih banyak artinya, ya kalau pendapatan meningkat lebih banyak yang dibeli, harganya tetap. Ya. Tapi kalau pendapatannya menurun, maka jumlah barang yang diminta lebih sedikit meskipun harganya tetap. Oke ya, jadi ada pergerakan, ada pergerakan. Kita masuk ke konsep elastisitas. Jadi konsep elastisitas itu untuk mengukur ini besar kecilnya perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat perubahan harga. Seberapa besar sih perubahannya akibat perubahan harga? Itu namanya elastisitas. Jadi misalnya nanti kita akan tahu kalau harga ini naik 1%, kalau harga ini turun 1%, berapa besar efeknya terhadap permintaan barang ini. Itu manfaatnya di situ nanti mengukur elastisitas ini. Ya sesama matematika seperti ini ya, presentasi perubahan jumlah barang yang diminta per presentasi perubahan harga. Yang makin besar nilai elastisitas berarti permintaan makin elastis. Sebaliknya kalau nilai E-nya makin kecil berarti semakin inelastis. Yang tadi dulu ada pertanyaan? Banyak, silakan. Ini bertanya Pak terkait status people yang tadi. Nah, di mana harga permintaan di pertanian people itu meningkat, walaupun kan tadi meskipun harganya murah, tapi masih belum meningkat. Jadi kasus barang given ketika dia harganya murah, justru dia tidak diminati gitu ya. Yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana meningkatkan permintaan terhadap kasus barang-barang given seperti itu. Nah itu nanti bisa dilakukan dengan modifikasi produk. Kalau barang-barang yang istilahnya bernilai rendah seperti itu, berarti harus ditambahkan nilainya. Berarti harus ada peningkatan nilai tambah. Peningkatan nilai tambah dari suatu komoditas pertanian itu bisa dilakukan dengan pengolahan. Seperti halnya ya singkong kalau mentah murah dia cuma berapa ya, 500 kilo ya atau berapa sekarang, mungkin hanya 1000 gitu ya. Tapi kalau sudah jadi keripik singkong yang dijual mangkel itu berapa tuh harganya? Jadi sudah 100 berubah lagi, bukan barang yang inferior lagi, dia bisa meningkat. Ini dari sudut pandang yang lain, jadi bagaimana meningkatkan permintaan terhadap suatu komoditas
itu dengan cara diolah jadi barang berikutnya, maksudnya barang jadi olahan sehingga nilai tambahnya lebih lebih tinggi, sehingga harganya bisa lebih tinggi. Atau yang sering kita makan misalnya dari singkong, dulu ada kitela namanya, snack kitela. Sekarang apa namanya? Masih kitela? Sebelum nanti saya terangkan terkait tugas yang harus dikerjakan oleh Anda untuk coba-coba ya, untuk melatih pemahaman. Nanti minggu depan kita bahas. Yang paling penting Anda menemukan dulu data ini, data harga dan data permintaan atau data konsumsi. Data konsumsi itu mencerminkan data permintaan. Data harga, data permintaan, terserah mau apa, sifatnya agregat dari BPS atau apa, di online ada nih, di online biasanya ada. Nanti kita hitung elastisitas permintaannya, ya. Nanti diunggah di Google Classroom. Minggu depan kita akan bahas. Kita akan cerita tentang penawaran. Tadi kan permintaan. Minggu depan kita ceritanya penawaran. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih. Insya Allah kuliah hari ini cukup sesuai dengan waktu di bulan Ramadan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk bidang pengajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.